Perkenalkan, nama saya Lina Faridatul Asani dari kelas manajemen A, NIM 23MD015. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen dan seleksi karyawan di PT Karya Usaha Beton. Proses ini sangat penting untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Saya akan menjelaskan tahapan seleksi, tugas panitia, serta sistem kerja di perusahaan ini. Pertama, proses rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. PT Karya Usaha Beton memiliki beberapa tahapan seleksi, seperti pengumuman lowongan. Informasi lowongan disebarluaskan melalui website resmi, media sosial, dan portal lowongan kerja. Hal ini penting agar banyak calon pelamar yang mengetahui kesempatan kerja yang tersedia. Kemudian, pengumpulan lamaran. Pelamar mengirim dokumen seperti CV, fotokopi ijazah, KTP, fas foto, dan sertifikat pendukung. Bisa dikirim secara online dan langsung ke kantor perusahaan. Kemudian seleksi administratif. Berkas pelamar diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan. Hanya pelamar yang memenuhi syarat yang bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian tes tertulis. Tes ini menilai kemampuan teknis dan kompetensi calon karyawan sesuai dengan posisi yang mereka lamar. Misalnya untuk bagian keuangan, tesnya bisa berupa soal akuntansi. Sementara untuk bagian operasional ada soal terkait manajemen produksi. Selanjutnya wawancara. Proses ini dilakukan oleh tim penguji dan manajer perusahaan untuk mengetahui lebih dalam tentang kepribadian, pengalaman kerja, dan keterampilan pelamar. Wawancara juga membantu perusahaan memilih kandidat yang paling cocok dengan budaya kerja mereka. Kemudian pengumuman hasil akhir. Kandidat yang lolos diumumkan melalui website resmi atau dihubungi langsung oleh tim HRD. Terus orientasi karyawan baru. Karyawan yang diterima akan diperkenalkan dengan struktur perusahaan, budaya kerja, serta tugas dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, tugas panitia rekrutmen. Agar proses seleksi berjalan lancar, dibentuklah panitia rekrutmen dengan tugas masing-masing. Ketua panitia mengawasi seluruh proses seleksi dan memastikan semuanya berjalan sesuai jadwal. Sekretaris bertugas mengurus jadwal, dokumentasi, dan administrasi rekrutmen. Tim pelapor bertugas membuat laporan hasil seleksi dan menyerahkannya ke pimpinan. Tim administrasi dan verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pelamar. Tim penguji bertugas menyusun soal tes dan melakukan penilaian terhadap peserta. Tim wawancara bertugas mengadakan wawancara dan memberikan penilaian akhir terhadap kandidat. Setiap tim bekerja sama agar perusahaan bisa mendapatkan karyawan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. 3. Kebutuhan karyawan di PT Karya Usaha Beton. Pada tahun ini, PT Karya Usaha Beton membutuhkan 8 karyawan baru untuk berbagai bagian. Di bagian manajemen 2 orang dengan tugas mengelola dan mengarahkan perusahaan agar mencapai tujuan. Dibutuhkan pemimpin yang bisa mengambil keputusan strategis. Kemudian di bagian keuangan dan akuntansi dibutuhkan 2 orang dengan tugas mengelola keuangan perusahaan, menyusun laporan keuangan, dan memastikan anggaran sesuai rencana. Harus memiliki pemahaman tentang sistem akuntansi dan pajak. Kemudian di bagian operasional dibutuhkan 2 orang
dengan tugas mengawasi jalannya proses produksi agar efisien dan berkualitas. Dibutuhkan orang yang mampu bekerja dengan tim dan memahami sistem produksi. Kemudian di bagian teknologi informasi dibutuhkan 2 orang dengan tugas mengelola sistem IT, terus keamanan data dan jaringan komputer perusahaan. Harus menguasai sistem operasi, pemrograman, dan analisis data. Setiap bagian memiliki peran penting dalam memastikan perusahaan berjalan dengan baik. Yang keempat, surat perjanjian kerja. Setelah karyawan diterima, mereka menandatangani surat perjanjian kerja yang berisi seperti jangka waktu perjanjian, berlaku selama 1 tahun dan bisa diperpanjang. Kemudian jam kerja 8 jam sehari dengan 2 shift, shift pertama dari jam 7 hingga jam 3 dan shift kedua jam 3 sampai jam 11. Gaji dan tunjangan. Gaji pokok sebesar 2.500.000 per bulan dengan tunjangan transportasi, makan, dan kesehatan. Hak dan kewajiban karyawan: mendapatkan BPJS kesehatan, cuti tahunan, serta mengikuti aturan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK bisa terjadi jika ada pelanggaran kontrak atau keputusan bersama. Perjanjian ini dibuat agar kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Jadi itulah gambaran proses